Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Masih terus bersama saya yang setia menemani Anda dimanapun berada di Diwantoro channel yang terus membahas masalah mistik dan misteri. Pada kesempatan kali ini, saudaraku, saya ingin membagikan sebuah teknik pembangkitan Kundalini versi Islam dan belum ada di channel YouTube manapun karena memang belum tersebar luas. Saudaraku, syarat yang harus dipenuhi untuk membangkitkan Kundalini versi Islam ya terutama Muslim. Sebelum kita lanjut ke pembangkitan Kundalini ini, kita harus tahu dulu apa sih itu Kundalini. Kundalini adalah sebuah teknik membangkitkan energi di dalam tubuh manusia yang berada di tulang ekor bagian belakang, dan energi itu akan merambat melalui tulang punggung. Nah, biasanya Kundalini ini lebih banyak dimanfaatkan untuk pengobatan segala jenis penyakit apapun. Bagi yang sudah bangkit Kundalininya, dia akan merasakan efek-efek yang luar biasa atau sensasi-sensasi yang luar biasa. Nah, untuk membangkitkan Kundalini versi Islam ini, metodenya dengan wirid. Pertama, langsung saja saudaraku, ada 2 step yang harus dilalui. Step pertama, ini dilakukan setiap selesai sholat zuhur atau asar. Jadi waktunya bebas, saudaraku pilih zuhur atau asar. Jadi setelah sholat, salam, duduk bersila, badan tegak, santai, lalu pejamkan mata dan tekuk lidah ke langit-langit bagian atas. Jadi lidahnya ditekuk, nempel ke langit-langit bagian atas. Lalu membaca zikir Allah, Allah, Allah di dalam hati 1000 kali. Lalu dilanjutkan membaca Ya Nurullah, Ya Nurullah, Ya Nurullah 1000 kali juga di dalam hati. Nah, ini step pertama ya saudaraku. Kuncinya adalah saat pembacaan Allah 1000 kali dan Ya Nurullah 1000 kali, pusatkan seolah-olah yang berbicara Anda yang jiwa yang berada di dalam jantung. Jadi duduk bersila, diam sejenak, seolah-olah jasad ini mati, seolah-olah jasad ini jangan banyak bergerak, dan pusatkan perhatian di titik jantung. Di bagian biasanya 2 cm di bawah pusar ya, jantung di sebelah kiri. Pusatkan perhatian di situ, atau seolah-olah Anda yang berzikir di dalam jantung dan menggema Allah, 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 Ya Nurullah, Ya Nurullah, Ya Nurullah, Ya Nurullah sampai 1000 kali. Nah, kuncinya di situ. Jika Anda bisa memusatkan perhatian di bagian jantung secara terus-menerus dan seolah-olah Anda yang berada di dalam jantung sedang berzikir, menggema, insya Allah cepat berhasil. Biasanya 2-4 minggu berhasil. Ini step pertama ya saudaraku. Lalu dilanjut dengan step kedua. Step kedua dilakukan malam hari, yaitu malam hari setelah sholat hajat itu membaca sholat hajat 2 rakaat, 4 rakaat boleh, terserah Anda. Setelah selesai membaca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, lalu dilanjut membaca sholawat adrikni. Sholawat adrikni bunyinya seperti ini, ada di teks, dihafalkan dulu. Setelah sholawat adrikni, lalu sholawat nurizat. Sholawat nurizat juga ada di teks ini, silakan dihafalkan dulu. Lalu membaca Shallallahu ala Muhammad 1000 kali. Jadi tadi sholawat adrikninya 15 kali, sholawat nurizatnya 15 kali, dilanjut Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Lakukan rutin, misalnya saudaraku step pertama dilakukan setelah luhur atau asar, nah, lakukan terus
di jam yang sama. Malam pun begitu. Lakukan terus di jam yang sama. Jadi usahakan selama 2 minggu jarak perubahannya tidak terlalu jauh. Masih sekitar waktunya tidak terlalu jauh. Tandanya apa? Kundalini kita bangkit atau berhasil. Biasanya dalam 2 minggu sampai 4 minggu ada seperti hawa dingin atau hawa hangat yang menjalar di tulang ekor belakang. Dimulai dari tulang ekor belakang, dia menjalar ke atas sampai leher, pundak belakang, dan lama-lama akan tembus, terasa seperti di ubun-ubun. Nah, ubun-ubun ini seperti berdenyut, seperti kencang denyutannya. Itu ada yang hawa dingin atau juga ada yang hawa hangat. Biasanya seperti itu. Itu berarti tanda bahwa kundalini sudah mulai aktif. Lalu kita lanjutkan terus wiridnya, jangan berhenti. Kita tambah dengan waktu dan jam yang sama. Kita buktikan lagi power kundalini kita sampai di mana. Nah, saudaraku cari pohon yang besar. Pohon apa saja bisa, usahakan yang besar, yang paling besar di tempat Anda. Lalu Anda pegang pohon tersebut dengan kedua telapak tangan dan mata terpejam. Niatkan saja. Jadi tidak usah pakai teknik apapun, niatkan saja. Saya ingin menyalurkan energi. Lalu mata terpejam. Nah, biasanya ada sensasi seperti seolah-olah kita terbang atau seolah-olah kita melayang naik kuda sampai kita takut dan kaget buka mata. Itu powernya sudah lumayan, power kundalininya sudah lumayan besar. Dia pegang pohon dengan mata terpejam. Nah, kita seolah-olah mau jatuh atau terbang. Nah, itu untuk mencari tanda bahwa energi kundalini kita sudah aktif. Lalu cara yang ketiga juga kita bisa gunakan. Telapak tangan ini tempelkan saja ke tubuh teman Anda atau ke tubuh siapa, ke badannya tempel. Niatkan saja, tidak usah dibaca apapun, niatkan saja saya ingin menyalurkan energi. Nah, biasanya teman yang tubuhnya kita pegang dengan telapak tangan ini akan merasakan hawa hangat atau hawa panas yang mulai mengalir. Perlu diperhatikan sekali lagi saudaraku, teknik pembangkitan kundalini ini beda dengan kundalini seperti biasa yang umum banyak di mana-mana. Ini kundalini versi Islam yang metodenya pembangkitannya menggunakan zikir dan meditasi. Nah, jika Anda sudah melakukan step pertama dan step kedua minimal 4 minggu, Anda lanjutkan dengan rutin terus, jangan berhenti. Jadi latihannya 4 minggu, tambahi lagi, nanti Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa pada tubuh Anda. Biasanya setiap orang memang beda-beda, karena itu bakatnya beda-beda, tapi yang lebih banyak biasanya sensasi yang tadi saya sebutkan, hawa dingin atau hawa hangat menjalar dari tulang ekor belakang ke atas. Nah, penggunaannya bagaimana kundalini ini untuk prakteknya? Kundalini versi Islam ini dia lebih dominan atau lebih fokus untuk pengobatan penyakit jenis apapun. Nah, cara kerjanya cukup dengan niat. Jadi setelah Anda menguasai bangkit kundalini di dalam tubuh Anda tidak perlu membaca yang setiap hari Anda lakukan tadi. Cukup diniatkan saja. Nah, kreasinya terserah saudaraku bagaimana mau mengkreasikan. Misalnya yang sakit tubuhnya, dipegang saja, saya niat dengan izin Allah, saya mentransfer energi untuk kesembuhan si A. Lalu bisa juga dengan air putih. Air putih kita taruh telapak tangan kanan kita di atasnya. Dengan niat, dengan izin Allah, saya transfer energi ke dalam air ini untuk kesembuhan si A. Caranya bebas, kreativitas Anda coba-coba saja. Yang jelas, beberapa kali teman-teman yang sudah merasakan bangkitnya kundalini di dalam tubuhnya, dalam mengobati penyakit
lebih banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teknik Kundalini versi Islam ini memang belum ada di channel YouTube manapun. Bagi Anda saudaraku yang melihat video ini, semoga bisa menggunakannya dengan bijak dan bermanfaat untuk sesama makhluk Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.